sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di webinar khusus kita pada malam hari ini dengan topik Develop a comprehensive outline for the article, include illustrative figure and tables, and compose a compelling abstract. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia dan saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya webinar hari ini. Senang sekali hari ini kita memiliki kesempatan luar biasa untuk belajar langsung dari seorang ahli di bidang publikasi akademis, yaitu Associate Profesor Ali Mursyid, PhD. Beliau adalah seseorang yang memiliki pengalaman luas dalam mempublikasikan jurnal internasional bereputasi tanpa biaya APC. Beliau merupakan alumnus program doktoral di Donghua University, Taiwan, dan sekarang menjadi wakil ketua bidang akademik di SDIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teknik mengembangkan artikel yang komprehensif dan abstrak yang menarik. Wah, ini kesempatan yang sangat luar biasa ya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berambisi untuk meningkatkan kapabilitas diri dalam dunia publikasi jurnal. Baik, sebelum menyambut materi kita pada sore hari ini, pada malam hari ini maksud saya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu agar kita lebih enjoy dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ali. Oke, untuk agar pantunnya lebih bernyawa, Bapak Ibu sekalian bisa on mic dan merespon pantun saya dengan kata cakep. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Ya, Ya, Baik, saya mulai ya pantunnya. Makan kerupuk sambil duduk. cakep, cakep, Duduk santai di atas kursi. cakep, cakep, Kita belajar desain jurnal yuk, biar Scopus senang di hati. cakep. cakep. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas responnya. Baik, mungkin tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita sambut Associate Profesor Ali Mursyid, PhD. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Iya, gimana Ya, nih kabarnya Pak Ali? alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Oke, baik Pak Ali mungkin mau langsung menyampaikan materi? Ya, Ya, bisa, ya langsung oke. aja ya. Baik, Ini waktunya bisa silakan nanti. Pak Ali, Ya, waktu dipersilahkan. oke, kita kasih aplaus dulu untuk semuanya ya. Ya, untuk peserta semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan barokah sehingga pada hari ini kita dapat belajar bersama-sama ya, terutama untuk publikasi Scopus. Bahwasanya perlu saya informasikan, jika Mbak-mbak, Mas-mas atau Bapak Ibu semuanya ingin, saya targetnya pengen jurnal Sinta aja, Sinta 2, Sinta 1 kayak ini. Itu tinggal ya, tinggal yang ini kalau kita arahnya ke Scopus, pengalaman saya kemungkinan untuk di submit ya di Sinta ya, di Sinta 2 atau di Sinta 1 itu kemungkinan mudah untuk lebih mudah untuk diterima. Salah satunya semacam itu sehingga kami menerjemahkan ke Scopus nanti bagaimana step by step kita lakukan dan ini merupakan webinar yang keempat, tapi nanti seandainya Anda mau ke belakang kemudian bertanya, biasanya yang kemarin-kemarin itu dibagikan dan kemudian Anda bisa juga bertanya pada malam ini. Malam ini yang akan saya sampaikan satu, ketika Bapak Ibu itu sudah punya ya riset model dalam artian framework yang apa itu riset framework yang itu menjadi utama ya hubungan antara variabel tersebut dengan kebaruannya, dengan menariknya, temanya baru, ada kontribusi teorinya, lah itu yang menjadi pertimbangan.
Jadi sebetulnya as far as I know, when I become reviewer, kalau saya juga pengalaman mereview itu, rata-rata reviewer akan mempertimbangkan yang pertama. Ya, yang pertama adalah riset modelnya, dilihat oh ini ada sebuah theoretical contribution. Yang kedua adalah how to communicate. Ya, nah ini kita sudah bicara bahwasanya riset model sudah oke. Terus bagaimana kita mengkomunikasikan? Setelah bagaimana mengkomunikasikan, yang lalu kita juga sempat membahas introduction, sekarang kita menampilkan hasil salah satunya. Nah, kecepatan, dulu aja kecepatan menulis artikel, saya biasanya langsung ya. Saya ada riset model, ada tema baru, langsung saya buat riset model dengan questionnya, saya lempar, kemudian langsung kemudian data terkumpul, sambil nunggu data terkumpul kita sudah mulai nulis. Kemudian data terkumpul kita analisis. Dan kita analisis, yang kita tampilkan kayak apa, ini yang akan saya tayangkan. Tuh. Izin share screen. Jadi ini salah satu tulisan saya yang terakhir ya. Saya akan tampilkan. Ini nanti kita berjalan bahwasanya ini salah satu yang apa itu riset saya yang terakhir. Walaupun ini dalam OTW. OTW kita masih punya 3 ini yang masuk di submit dan yang apa itu yang satu tinggal menunggu keputusan ya setelah revisi 1. Yang kedua under review. Jadi dulu sekilas kita mengulang di riset model. Perlu saya informasikan bahwasannya ada measurement scale baru tentang lifestyle of healthy and sustainability yang pada saat itu ada di era COVID-19 ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah trend. Saya melihat beberapa masyarakat mulai jaga kesehatan. Mereka walaupun stay di rumah, mereka berolahraga, mereka minum vitamin dan lain sebagainya di situ. Mereka bersepeda. Nah, kemudian saya melihat ada sebuah measurement scale tentang lifestyle of healthy and sustainability yang menjadi trend in the world ini. Nah, ini saya coba kaitkan ini. Kemudian ini ternyata juga kaitan dengan gaya hidup yang peduli lingkungan ya. Di sini ada environment knowledge. Kemudian ada juga karena saya berbicara di dunia marketing, ternyata ada sebuah kebahagiaan bagi konsumen ya ketika mereka gaya hidupnya sehat. Kemudian di sini saya coba tarik karena di apa itu dengan Islamic Religiosity karena targetnya adalah in the Journal of Islamic Marketing waktu itu. Nah, model yang semacam itu kita gambarkan. Salah satunya ya di dalam cara penulisan artikel itu salah satunya ada disarankan bahwasanya uh, make the reviewer can best see the merit. Jadi reviewer itu akan bisa lihat langsung manfaatnya. Sehingga saya mencoba tulisan-tulisan yang pertama dulu saya belum melihat semacam ini, tapi juga coba. Oh ini dari perspektif Islam, agama Islam. Kemudian saya mencoba jadi environment attitude itu diwakili oleh environment knowledge. Kemudian ini lifestyle of healthy and sustainability, terus outcome-nya adalah well-being. Saya mencoba itu supaya itu cepat dilihat. Ya ini saya lakukan dulu untuk penulisan artikelnya. Perlu saya informasikan bahwasannya di dalam sebuah artikel jurnal, ini saya nanti akan bagi juga kemudian apakah ini sudah terbit termasuk jurnal yang sudah terbit. Jadi di dalam submit jurnal itu kita tidak bahwasanya apa itu terbagi menjadi 2. Jadi tidak kemudian seperti artikel-artikel di Indonesia atau di Sinta juga Anda melihat bahwasanya langsung satu artikel, gambar, tabel dan lain sebagainya itu dimasukkan jadi 1. Tetapi kalau di apa itu jurnal-jurnal internasional yang bereputasi termasuk Emerald dalam hal ini dan semuanya saya lihat di Springer, Sage, Taylor and Francis, Elsevier dan apa itu Wiley semuanya di 6 publisher terkenal itu
itu dipisah semuanya. Jadi pertama Anda akan bicara figur and tabel, atau figur sendiri, tabel sendiri, it's okay, tapi biasanya figur and tabel. Kemudian setelah itu ada manuskrip. Nanti saya akan informasikan manuskrip, tapi ini akan saya bicara di yang kita tampilkan di figur and tabel. Katakanlah ini analisis data sudah kita mulai, sudah selesai Anda analisis. Anda dalam analisis data, silakan kalau Anda tidak ahli di dalam statistik, ya Anda bisa minta bantuan teman-teman Anda yang kemudian Anda tulis semacam ini kalau dari hasilnya. Ya ini figurnya semacam ini. Ini dulu itu suruh ini adalah dari eh, revisi yang terakhir mereka minta sumbernya yang waktu itu. Kemudian ini dikatakan bahwasanya yang pertama adalah purpose model. Anda ceritakan aja ini di dengan tentang figur yang ada di ini di framework ini. Nah, ini tentang apa? Kebetulan ini tentang purpose model, model yang ditawarkan antara Islamic Methodology dan Muslim Customer Well-being. Saya mencoba ini secara singkatnya aja. Terus kemudian berikutnya setelah figur, kita biasanya dengan satu figur, yang kedua yang lalu saya katakan ketika saya membuat semacam ini, saya akan eh, mempersiapkan kuesioner. Nah, kuesioner tersebut aslinya kan dalam bahasa Inggris, walaupun kemudian kita tuangkan dalam bahasa Indonesia, kita translatekan, kemudian tapi yang aslinya adalah semacam ini. Nah, ini kita ambilkan misalnya di dimension Islamic religiosity misalnya. Ini I enjoy about religion. It doesn't much matter what I believe so long as I'm good. I have often had strong sense of God present misalnya. Nah ini dari masing-masing itu kita hitung Cron alfanya. Kita informkan mestinya harus di atas 0,7 ya. Kita tampilkan semacam ini. Yang kedua environment knowledge kita tanya ya. Ini kita tampilkan dari quest-questnya ya. 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya setelah kita analisis sama nilai Cron alfanya. Kemudian kita lihat yang namanya environment knowledge itu di sini I know that I buy product and package that are environmentally safe. Ya, saya tahu bahwa saya membeli produk dan paket tentang yang itu ya produk package itu adalah apa itu safe, menyelamatkan lingkungan. I know more about recycling than the average person. Saya lebih tahu tentang recycling dibanding orang lain. I know how to select product and basket that reduce the amount ya. Ini yang apa itu bisa mengurangi ya tentang sampah di sini. I doesn't the environment price and symbol and the product packet. I am very knowledgeable about environment issue. Ini adalah kita mengambil dari riset-riset sebelumnya. Anda kalau lihat jurnal, ambil saja di situ. Nah, ini saya tampilkan supaya researcher berikutnya itu ketika ambil tentang variabel-variabel yang ada, entah nanti dikembangkan, itu tinggal ngambil dari kuesioner-kuesioner yang ini, item-itemnya. Kalau kita lihat, lifestyle of healthy and sustainability, ini yang jadi tekanan kita, ada sustainability ekonomi. Ya, ya walaupun lebih mahal misalnya, tapi karena produknya eco-friendly, ramah lingkungan, tetap dia apa itu mau membayar ekstra untuk makanan, minuman, dan lain sebagainya yang ramah lingkungan. Kemudian bicara healthy lifestyle ini, ternyata dia eh, dengan healthy lifestyle lebih suka ya. Terus kemudian makanan yang sehat untuk familinya. Kemudian di geologi, saya senang ya, lebih suka dengan renewable energy source. Saya suka eco-friendly produk misalnya dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada juga ini alternatif healthcare. Ya. Ternyata orang-orang yang lifestyle of healthy and sustainability itu dia senang suka. Nah ini I'm interested in new experience in cupping and Avicenna treatment ya, Avasin misalnya. I prefer advocate Islamic alternative, misalnya ini dikaitkan dengan Islamic Religion University.
I'm interested in later on body and mind style. Ya, terus kemudian berkembang ke personal development ya. Kita sesuaikan ya dengan Indonesia. I practice silat, breathing exercise, dan lain sebagainya. I practice fitness center. Ini yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Kemudian di sini, my personal experience is very purposeful and meaningful. Hidup Anda ternyata juga ada tujuan dan berarti, dan lain sebagainya. This point has been very worthwhile. I feel good about myself ya. Jadi intinya adalah kebahagiaan dan kesenangan ya. Jadi satu, yang pertama Anda tampilkan riset model, saya selalu menggunakan ini. Yang kedua adalah tabel yang pertama bidama item scale of each construct ya. Item scale atau item-item pertanyaan dari setiap tiap variabel. Ini variabelnya ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, ya 3 level health. Ini kebetulan ini adalah menjadi sub-sub ya. Sub-sub dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke sini adalah well-being. Begitu. Ini yang pertama saya tampilkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau lanjut? Jadi Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu bisa ditanyakan. Atau mau langsung dilanjut saja? Next saja dulu Prof, nanti kita step by step aja. ya oke. Baik. Jadi yang pertama tadi riset model, yang kedua adalah penampilan item skill di setiap variabel atau construct. Kemudian di tabel yang kedua, Bapak Ibu menampilkan socio-demographic profile of the respondent. Di situ Anda bisa tambahi atau tetap semacam ini, misalnya gender ya. Dari responden yang ada itu male-nya berapa, kita kasih prosentase. Terus kemudian female-nya berapa, prosentase. Yang kemudian ada age sekian sampai sekian, untuk persennya berapa, marital status, married atau single. Kemudian ada education level, senior high school, undergraduate, master, dan doktor. Juga kemudian monthly income ini. Cara yang pakai, saya biasanya pakai IDR ya. 5 juta sampai di bawah 5 juta, 5 juta sampai 7,5. Ini silahkan Anda rumuskan. Yang tentunya nanti tabel ini juga akan kita jelaskan. Nanti kita lihat penjelasannya di dalam manuskrip saya yang sudah saya tulis ya. Oke. Yang pertama adalah demografik. Yang pertama tadi tabel yang pertama adalah measurement scale, item scale atau questionnaire. Yang kedua adalah demografik. Biasanya kalau termasuk questionnaire ini kalau kita tempelkan itu orang akan senang. Ini akan memudahkan peneliti selanjutnya. Saya ketika membimbing mahasiswa ya, mahasiswa S2 juga rata-rata saya minta bahwasanya jurnal-jurnal itu minta jurnal yang terbaru, yang bagus, dan juga kalau bisa komplit ya, ada riset model, ada riset frameworknya yang semacam ini. Kemudian ada questnya yang semacam ini, ya, yang semacam itu. Ya, saya pikir ini nanti ketika mencari jurnal, saya juga mengharapkan bahwasanya itu adalah tema-tema yang terkini, yang komplit dengan itu mudah untuk Anda tiru. Ya, tapi kalau bisa carinya Anda di jurnal top, sehingga Anda masuk dengan riset model Anda yang baru, itu untuk jurnal yang Scopus di bawahnya itu masih laku. Oke. Yang kedua adalah socio-demographic profile of the respondent. Ini adalah gender tadi, age, marital status, education level, monthly income. Silahkan kalau Anda tambahi, tergantung kalau misalnya Anda bicara employee, ya mungkin apa itu berapa lama ya, berapa lama experience-nya, job experience, atau mungkin ada ke tourist destination, misalnya frequency of visiting, misalnya, silahkan itu ya. Kemudian rata-rata yang saya gunakan ini yang saya berikan ya cuma aja kecepatan yang sering kita lakukan itu adalah SEM ya, di structural equation modeling itu sangat familiar ketika
Bapak Ibu menggunakan entah di S3 atau di S2. Sehingga jurus itu dulu aja yang kita lakukan ternyata juga sampai saat ini masih laku ya. Di dalam The Result itu yang pertama di yang kita tampilkan itu di SEM hasilnya adalah yang pertama adalah confirmatory factor analysis model. Saya mencari jadi itu confirmatory analysis model biasanya ada dua step. Yang satu adalah confirmatory apa itu analisis model. Itu berkaitan bahwasanya model tersebut itu sudah memenuhi syarat ya dari beberapa nilainya, misalnya faktor loading, komposit dan lain sebagainya, sehingga dilanjutkan baru kemudian structural equation modeling untuk menguji hipotesis. Ini saya tampilkan, misalnya konstruknya ini tadi, kita kasih kode-kode, misalnya IR1, IR2, IR3. Kemudian ada faktor loadingnya, error variant, composite reliability, average variant extracted. Itu Anda tinggal ambil ya nilai-nilainya yang ada dari analisis statistik Anda, dimasukkan ke sini. Ya. Demikian juga yang di environment knowledge ya. Ini adalah hasil-hasil yang semacam ini. EVA-nya berapa? Yang ini CR-nya harus di atas 0,7 misalnya. Di sini harus di atas 0,5. Itu dilakukan dan Anda boleh minta bantuan para ahli statistik ya. Lifestyle and of healthy and sustainability, ada sustainable economic, itu juga sama, healthy lifestyle, ecological lifestyle, alternative healthcare, personal development, Muslim customer well-being. Nah, itu kita tabel yang ketiga itu bicara hasil dari confirmatory faktor analisis ya, yang terdiri ini yang apa itu insinya construct, factor loading, error, composite reliability, average variant. Itu itu cukup. Kalau Anda mau tambah lagi silakan, tapi ini cukup, ini formula saya silakan mau dipakai nanti. Terus setelah itu, nah ini adalah catatan. Saya memberikan catatan dari hasilnya ya. Itu kita ini misalnya ini harus ada di bawah 0, di bawah 3 misalnya. Ini bawah 3 ya, 2,230 dan lain sebagainya. RMSE di bawah 0,8, ini biasanya di atas 0,9, itu terpenuhi ya, bahwasanya terpenuhi kita cantumkan di sini. Ya, setelah itu, setelah itu saya juga memberikan ya, supaya nanti kita itu ditampilkan dengan statistik analisis yang agak komplit itu supaya reviewer tidak banyak bertanya ya, sehingga revisi untuk itunya tinggal sedikit gitu kan. Terus kemudian saya memberikan correlation metric of disagreement validity yang sumbernya itu Fortnite and Lakers. Anda buka boleh pakai HTMT silahkan, misalnya ini yang ini diagonalnya ini ya tidak ya ini itu tidak ini tidak boleh melebihi ya dari diagonal. Itu tentunya Bapak Ibu semua sudah terbiasa dengan hal ini. Kemudian ya kita kasih note ya bahwasanya ini sudah secara diskriminan validity itu sudah terpenuhi. Kemudian, nah ini bisa jadi ya ada dua hal. Kita ada dua figur kemarin karena minta ya. Dari kalau misalnya ini tidak, dan tidak ini tampilkan tentang hasilnya. Hasilnya tampilkan, saya beri. Kalau yang namanya bintangnya 3, 3, 3, 3, ini yang di bawah 0,001 ya. Misalnya hasilnya Anda 0,000, saya kasih bintang 3. Kalau di bawah 0,05, kita kasih bintang 2. Ya, ini harusnya tidak, P ini tidak. Kalau Anda mau tampilkan semacam ini. Kadang-kadang reviewer minta semacam ini. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, tabelnya adalah hipotesis yang semacam ini. Display any detail of the hypothesis result. Ya. Kita H1 dan kita kasih informasi ya. Ini kita tingkat-tingkat tapi ada information knowledge, ada lifestyle of healthy and sustainability, ada Muslim customer well-being. Nah, di sini tadi ini sebetulnya cerminan dari ini ya. Bersama kita tapi kita selalu tampilkan sehingga ini adalah support.
Dalam hal ini, saya katakan bahwasannya hasil riset Anda tidak perlu bahwasanya itu mesti signifikan semua. Tapi mungkin misalnya ada yang tidak satu, tidak signifikan, dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Ya. Jadi yang pertama kita akan menimpulkan adalah yang kita tampilkan adalah figur ya. Figur yang pertama adalah figur dari framework kita. Nah, di situ kita menulis eh, hipotesis yang kita informasikan dan mungkin ini akan memudahkan reviewer atau pembaca ya. Mereka ini meninjau dari mana, outcome-nya apa. Kemudian setelah itu yang kedua kita bicara item scale of each contract, yaitu adalah item-item kuesioner dan nilai koronba alfanya. Ya. Kemudian ketiga kita bicara sosiodemografi grafil yang terdiri dari gender, age, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga kita bicara CFA, Confirmatory Factor Analysis Model, hasil dari Confirmatory Factor Analysis Model. Kemudian yang apa itu setelah itu kita correlation matrix untuk bicara discriminant validity. Terus kemudian kita tampilkan hasil dari structural equation modeling. Itu digambar dengan hasilnya sekalian yang semacam ini, baru kita tampilkan tabel yang terakhir untuk memperjelas. Ya, oke. Dari sini saja dulu kita eh, kembalikan silahkan kalau ada pertanyaan dulu titik sebelum kita lanjutkan ke yang manuskripnya. Tapi yang pertama adalah itu yang kita lakukan. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya bisa pakai fitur resen atau mau melalui chat juga bisa. Dan nanti Ya. saya bacakan. Atau langsung bisa, langsung aja Ya, mungkin lebih enak ya. Seperti biasanya. Ya, oke. silakan. Silahkan Pak. Pak Iya. Gregorius Iya. ya. Selamat malam, Selamat Prof. malam. Ali. Mohon Ya. maaf, saya Ya, agak ya. terlambat tadi karena ada pelayanan terlebih dahulu. Iya, mohon maaf. Eh, Prof. Ali, ini lampiran atau di dalam body nanti, Prof? Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam submit jurnal itu ada dua ya. Yang satu kita kita bedakan antara figur dan tabel ya. Yang satu adalah manuskripnya. Manuskripnya tersendiri gitu. Jadi saya tampilkan, saya selalu membuat ini dulu. Setelah itu kita baru mulai nulis di manuskrip ya, yang kita kasih nama anonymous manuskrip yang tidak ada nama ya. Yang lainnya nanti kita akan berlanjut ke kita title page, cover letter dan lain sebagainya ketika kita mau submit ya. Jadi ini yang salah satu yang kita tulis dan kita tampilkan ini. Jadi terdiri figur sama tabel hasil analisis. Itu Pak Gregorius. Iya, terima kasih, Prof. Ali. Saya kembalikan. Ya. Ya, oke. Masih Terima ada? kasih Pak. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau kita lanjut dulu? Baik, sepertinya dilanjut dulu aja Pak Ali. Lanjut dulu. Oke. Ini yang pertama ini ya. Oh ini saya belum, ini saya perlu share di grup ya, Bapak Ibu. Ya nanti saya share juga. Oke, yang kedua kita stop share dulu. Kemudian, nah ini eh, saya coba share screen. Tadi yang ditanya Pak Glorius, ini waktu itu saya di R2, jadi revisi 2. Ya. Waktu di R2 setelah itu accepted. Nah, semacam ini. Salah satu judul ya. Biasanya biasa judul, ini biasanya abstrak itu saya misalnya belum ada hasilnya, saya asumsikan nulis abstrak itu signifikan semua, misalnya semacam itu. Ya, ini saya lihat ya, kita lihat daripada saya membuat outlet yang kosong sekalian yang pertama semacam ini judul.
Di abstrak, biasanya yang wajib-wajib di Emerald itu ada purpose ya, tujuan penelitian. Yang kedua adalah desain atau metodologi atau approach. Di sini ini wajib diisi. Terus kemudian temuannya, findingnya. Kemudian ada practical implication, ada social implication, ada originality value. Semacam ini kayaknya ini social practical ini satu kayaknya yang wajib. Tapi ini originality ini wajib. Ya. Kemudian kita kasih keyword ya, keyword yang tadi ya. Kalau Anda lihat riset model yang tadi itu Anda ada 4 variabel. Di situ kita kasih keyword yang semacam itu. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang pertama introduction. Anda kosongkan dulu aja, kita kosongkan introduction, ditiru aja yang ada semacam ini. Yang kedua kita bicara literature review and hypothesis development. Ya, biasanya semacam ini. Jadi nanti karena masing-masing jurnal itu mereka akan membatasi jumlah kata ya. Misalnya 7.000, 6.000 sampai 8.000 dan lain sebagainya. Ini sudah dengan semacam itu. Jadi yang pertama literature review dan hypothesis development. Di dalam literatur review itu saya hanya bicara ya, yang kita tekankan apa, misalnya lifestyle all healthy and sustainability as a new market segment, ternyata segmen ini juga ada. Jadi menariknya kita di mana? Kita di Luhas, kemudian kita informasikan the concept of green marketing. Ternyata ini ditinjau dari green marketing itu Luhas juga cukup menarik. Ya, itu kita memang kalau ini adalah kreatif kita. Berikutnya baru kita bicara religiosity tadi. Kemudian setelah itu ya kita bicara hypothesis development. Boleh juga Anda langsung bicara dari yang lain tadi kan green marketing atau kita bicara LOHAS. Kemudian kita bicara ini kan environment knowledge. Saya tinjaunya dari ini. Environment knowledge, LOHAS, kemudian kita well-being, boleh juga semacam itu. Religiosity bisa juga semacam itu. Kemudian hipotesis development. Nah, ini bagian yang saya masukan dari reviewer. Ya hipotesis development di situ ada pengembangan hipotesis. Saya kosongi ini ya. Kosongi langsung saya tembak hipotesis, saya tulis dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Ini boleh nanti kalau tak intipkan yang baru saya buat ya. Ini adalah riset dikti yang sedang saya buat, itu saya lakukan semacam itu. Ya, H5 ini ya, semacam itu luas, positively dan lain sebagainya. Itu biasanya saya lakukan semacam itu. Kemudian kita bicara yang tadi ya Bapak Ibu. Yang tadi di mana sih? Yang namanya figur and tabel. Nah, itu kita memberikan theoretical research framework tadi, saya bicara ya, itu tadi penjelasan, kemudian saya hanya katakan ini. Ya, di jurnal itu semacam ini. Saya kasih bintang-bintang include figur one yang tadi ya. Ingat kan Bapak? Terus kemudian yang pertama itu. Yang kedua data collection prosedur, ada cerita bagaimana data collection prosedur. Terus ini measurement instrument itu adalah tadi ya pertanyaan-pertanyaan diambil dari mana. Yang ini saya bicara tabel 1 di sini. Ini kita each contract device required available with value count alpha yang tadi. Count alpha sudah di atas 7 dan ini kita masukkan di insert di tabel 1. Itu. Jadi clear. Nanti hasilnya kayak apa kita lihat. Kemudian result. Ya. Ada ini, ada sosiodemografik, kita jelaskan mana yang tinggi, yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian kita insert tabel 2. Ini ya. Ini yang diajari oleh profesor saya semacam itu yang kami tularkan ke Bapak Ibu. Profesor saya publikasinya cukup banyak ya, dia 150-an tuh yang tanpa bayar. Ya. Kemudian saya memberikan ini common method variant CMP, Anda bisa tanya nanti teman-teman yang ada di statistik misalnya untuk mengukur dengan Harman single factor atau Potsdam. Kemudian ini tidak ada tabelkan. Kemudian nih CFA, tadi kan CFA saya.
confirmatory factor analysis. Saya lakukan di sini dan kita lihat ini masuk. Saya masukkan kebetulan di tabel 3 sama tabel 4 jejer ini. Saya masukkan di situ. Tapi letaknya itu disendirikan. Kemudian the result of study model analysis ini hypothesis validation ya. Karena Bose ini paraphrase dengan semacam itu, hypothesis testing boleh. Nah, ini kita jelaskan bahwasanya ini adalah signifikan semua. Nah, kita input karena dulu itu saya cuma pakai insert tabel tok, ternyata reviewer minta tambahan figur 2 yang ada hasilnya. Saya kasih figur 2 dan insert tabel. Nih, tabel tadi masuknya di sini. Ya, masuknya di situ. Jadi satu ada tabel hasil hipotesis, ada juga yang gambar hasil hipotesis, ada tabel 4 ya. Tadi ada tabel 4 tentang hasil confirmatory analysis dan ini adalah tabel 3 itu bicara correlation matrix ya, validitas tadi. Kemudian yang tabel 2 itu bicara sosiodemografik ya. Kemudian di tabel 1 itu adalah kuesioner ya, tadi tabel kuesioner tersebut. Kemudian yang ini adalah figur, tapi cara-cara menampilkannya adalah semacam itu. Gitu, Bapak Ibu. Oke, dari sini kita lanjut dengan dialog. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ya. Kalau dalam hal ini kita lihat ya, kita lihat sekarang hasilnya kayak apa. Nah, jadi yang pertama ada Anonymous manuscript, yang kedua itu adalah figur dan tabel, yang kemudian kita lihat hasilnya adalah semacam ini. Ya, ini. Ya, ini ada saya si Oktober 22 ini. Oktober 2 ini reviews 14 Maret, kemudian Juli baru accepted 25 Juli 23. Kalau strategi saya memang ketika saya submit supaya nggak nunggu-nunggu, saya perbanyak artikel. Jadi biasanya submit posisi kayak gini saya ada 3 yang tadi tidak satu artikel darparep, dari itu ditolak. Stres. Begitu, Pak. Nulis-nulis saja terus dan itu dilakukan ya. Dan dari pengalaman saya tadi ya, kalau kayak saya sudah ya figur dan tabel sudah saya penuhi, saya mencoba menulis itu saya tiap hari biasanya. Saya misalnya pagi hari misalnya di kantor aku pas datang awal itu entah 1 jam, entah setengah jam, satu kayak gitu, saya mencoba dan itu memang tidak bisa kan. Tapi ada perjalanan yang terus berkembang ya. Nah, ini kebetulan saya tulis sendirian. Nah, terus terang saya begini, Bapak Ibu, dalam dulu ya pernah di dalam riset model itu saya biasanya ada misalnya saya di riset internal gitu aja bisa kita lakukan untuk nganukan. Saya mesti kuesioner yang saya kirim ke publik itu saya kasih tambahan variabel apa supaya nanti saya menulis satu dengan teman ya. Misalnya di situ ada teman yang apa itu bareng riset, yang satu saya tulis sendiri. Ya. Beberapa saya tulisan sendiri ini. Ya. Nah, kalau Anda berlaku kolaborasi untuk awal saya pikir juga cukup bagus. Nah, kemudian Anda lihat ini seperti tadi purpose, design and methodology approach ya. Abstraknya finding, ada practical implication, ada social implication, ada original value ya. Di jurnal aslinya semacam ini. Kemudian introduction biasa. Kemudian ada literatur review dan hypothesis development. Penjelasan yang semacam ini. Saya bicara, oh, LOHAS itu sebagai market segmen yang baru, orang-orang hidup sehat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik. Terus kemudian kita bicara konsep of green marketing ya. Ya, tentang
prinsipnya adalah berawal dari situ ya, commonality to is different service relational different safety. Saya bicara dari situ, terus bicara religiosity dalam konteks Indonesia. Terus tadi ada hipotesis development, ini pengembangan hipotesis yang mana rata-rata hipotesis yang saya lakukan beberapa hal karena ada variabel yang baru yang dihubungkan, ada beberapa yang belum kadang. Nah, di sini akan menjadikan sebuah theoretical contribution. Ya, ini ada 2, H3, kemudian H4, H5. Nah, yang tadi ini sudah digabung. Jadi ini nanti di dalam di dalam ketika kita sudah submit itu tadinya belum semacam ini ya. Tadinya belum semacam ini, tadi adalah tadi seperti yang tadi. Terus tapi gambar-gambar sama tabel di terakhir semuanya. Ya. Mungkin saya bisa lihatkan nanti ya. Coba saya lihatkan misalnya yang baru di yang baru di proof. Coba saya coba. Ya, ini ada. Nah, untungnya ada ini saya coba. Bentar. Ya, saya kasih contoh ya. Misalnya, yang tadi sudah kita lihat dulu ya. Yang ini yang tugas ini kita lihat dulu. Nanti saya baru lihatkan sebelum. Di sisi metodologi yang tadi data collection procedure di sini saya insertnya ini. Nah, mereka mengedit dengan jadi sini. Ya. Yang tadinya belum semacam ini. Ini sudah menjadi gabungan. Ya, figur 1 semacam ini. Kemudian kita bicara ya tabel satunya jadinya semacam ini. Ya, nah itu tabel 1. Terus kemudian ya demografik profilnya semacam ini. Ini adalah dari mereka, sudah format mereka. Ya. Terus kemudian ya tabel berikutnya ini yang eh, result of CFA model ya melakukan semacam ini masing-masing jurnal dengan tabel gayanya masing-masing. Kemudian ini juga ya ini yang tadi correlation matrix dia mengatakan semacam ini sama ini hasilnya semacam figur 2 sama hipotesis. Ini adalah sudah menjadi jurnal semuanya, ada sampai referen dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sebelum jadi jurnal, nah, Anda barusan submit. Ya. Ketika baru submit, kemudian, bentar, yang baru submit ya, kita lihat di, ini, bentar, bentar. Coba saya lihat. Ya, ini di jurnal lain ya. Jurnalnya adalah Interjournal of Organization Theory and Behavior. Saya masuk di situ. Nah, ini mungkin saya tidak nanti saya belum bagi ini karena ini masih proses review ya. Saya
yang saya bagian yang sudah publish saya nanti. Ini bicara tentang enhancing employee commitment ya. Ini kalau ini bicara tentang SDM, to superior customer value, do ethic matters, tentang etika ya kita di situ. Kemudian kita lihat yang tadi abstrak sama ya. Kita bicara purpose, desain metodologi, finding. Nah ini nggak ada implication ya tidak, karena yang wajib cuma ini. Ya, Anda boleh tidak pakai theoretical implication, managerial implication di sini. Tinggal tergantung jurnalnya yang mewajibkan. Ini kebetulan di Emirat yang wajib adalah ini. Saya karena waktu itu kebanyakan kata tak press, nah ini tak yang apa itu yang optional tak del. Ini originality kita keyword seperti biasa ada ethical aspect, trust in manager, well-being at work, extra role behavior, commitment to superior customer value. Introduction biasa ya. Saya mesti selalu menggunakan hal yang baru ya. Kalau ini di 2000 waktu itu dikirim di 2022 ya. Masih baru berikutnya kalau direvisi ketika revisi kita kasih tambahan yang 2024 ya. Ini adalah nah ini saya mencoba karena waktu itu dikembalikan kita di 2023 kita tambahin yang baru. Berarti update-nya. Update-nya terus kita lakukan. Terus kita bicara ini ya, teori ya. Kita berangkat dari social cognitive theory. Ada ethical climate dan ethical value. Tadinya saya sendirikan, ini saya gabung supaya lebih hemat ya kalimatnya. Nah, kemudian ini H1, ini juga H2, H3, ya, H4, H5. Kemudian ini kita juga bicara health well-being. Ya, ini Astra well-being at work, positive affect extra role behavior, extra role behavior ini kemudian ini insert ini tetap ya. Ini yang asli ini. Jadi ketika saya apa itu seperti tadi yang buat itu saya submit, kemudian muncul apa itu saya cuman pakai insert figur semacam ini, terus juga yang ini, insert tabel one, tabel one, kemudian deskriptif, kita bicara tabel two, kemudian kita bicara confirmatory factor analysis, ada tabel 3 dan tabel 4. Kemudian kita bicara tentang ya tabel ini. Ini kebetulan tadi beda. Tadi ada reviewer menyarankan supaya pet analisisnya dengan angkanya ditampilkan. Yang ini tidak. Biasanya saya tidak juga semacam ini. Yang semacam ini dari proof tersebut kita lihat kemudian kita submit biasanya. Nah, di sini mereka akan apa itu menampilkan setelah riset apa itu referen. Nah, mereka itu ini tampil yang kita awal kita lakukan setelah submit itu hasilnya semacam inilah ini. Ya, jadi tapi nggak usah sorot ini Bapak Ibu ya. Yang penting kita mengkomunikasikan. Ini ada ethical aspek. Nah, saya biasanya kayak ini supaya ini mereka mudah melihat outcome-nya external behavior sama komitmen to superior customer value. Ini kawinan SDM dengan marketing ini ya. Begitu. Ini psikologi faktor saya informasikan di trust dan well-being. Ini ethical aspect di situ. Nah, ini adalah figurnya, kemudian item skill-nya saya selalu akan memberikannya. Ini akan memudahkan riset selanjutnya ketika mereka mensitasi kita. Ya, oh jelas itu komplit, gambarnya ada, kuesionernya ada, ethical value, ya, trust in manager, well-being at work, komplit kan, extra role behavior, commitment to superior value gitu dan lain sebagainya. Tabelnya adalah social profile juga kita tampilkan di sini. Work experience, monthly income, domisili kalau kita collect data sekarang banyak ya. Kita Google Form aja sampai kemana-mana kan. Kita lihat sampai kemana-mana ya akan lebih memudahkan ya. Saya tidak hanya di Jawa misalnya. Kebetulan ini dapatnya segini. Kemudian hasil CFA-nya kita tampilkan di sini yang tadi. Ya. Ya, terus ini yang correlation matrix sama
hasil analisis hipotesis. Nah, ini yang kita lakukan setelah submit yang semacam itu. Jadi, mendesain yang kita lakukan pada saat ini, yang pertama adalah Anda menulis ya, menulis apa yang ada di dalam figur dan di tabel itu dipenuhi dulu. Itu terselesaikan, sudah agak lega. Setelah itu, kita bicara tentang bagaimana menulis. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Oke, sampai sini kita silakan sharing apa saja. Itu yang kita lakukan. Saya akan kirim. Kalau saya kirimkan untuk materinya ya, Anda bisa baca. Tapi silakan kita berdialog untuk apa itu yang pada saat ini. Kalau ada pertanyaan, boleh apa saja yang akan ditanyakan tentang publikasi. Ya, kami persilakan. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ali. Monggo Pak Gregorius, tadi sudah angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Ya, Bu Nia selaku moderator. Prof. Ali mohon izin, ya, mohon arahannya nih. Kalau saya kebetulan dari ilmu ekonomi umum ya Pak Ali. ya. Nah, mungkin Pak Ali bisa bantu juga nanti share contoh-contoh yang kaitannya dengan ilmu ekonomi. Kalau berkenan nanti Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gregorius. Monggo Pak Ali, barangkali ada contohnya untuk yang ekonomi nih. Ya, Sambil oke. menunggu mungkin. Sambil itu saya itu silakan nanti di-share ke grup. Ya. Oke. Jadi Pak Gregorius tadi ekonomi ya. Ya, Ekonomi Prof. Ali. dalam arti economics ya. Economics ya. Nah, Economics di sini. Nah, saya bisanya begini, Pak. Eh, saya mengambil rata-rata Bapak sudah tahu tentang jurnal top yang ada di ekonomik apa, Pak? ya jujur masih minim Prof. Ali. Masih belum ya. Ya, ya. Nah, oke, saya masuknya di sini. Kita berarti berawal dari cari jurnal atau di jurnal yang cukup bagus ya. Ini dulu, jadi saya share ya Pak ya, apa itu di googling aja. Eh, di sini kita lihat bahwa ini dari Google atau kita googling aja dari Google biasa ya. Go- Google.co.id, it's okay. Di sini kita cari jurnal FT50. Nah, ini ada Financial Times. Kalau ini memang ini jurnal-jurnal level berat ya, yang selalu di ranking menjadi 50 besar gitu. Rata-rata kita dengan Q1 itu aja sudah. Tapi untuk masuk ke sini itu jarang ya. Orang-orang Indonesia ya sangat-sangat sedikit di situ. Bapak bisa melihat semacam ini. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang ada di sini. Kira-kira yang berkait ini ekonomik American Economic Review atau masuk nggak di situ yang di situ. Ekono. Nah, ini Bapak misalnya dari sini. Walaupun yang jurnal-jurnal di bawahnya kita lihat di Simago itu ya aja sudah cukup bagus ya. Yang termasuk misalnya Social Standard Index. Tapi karena saya di sini saya senang mantap misalnya yang tadi ya Pak ya. Yang tadi informasi yang saya berikan yang SDM-nya, yang tentang etik itu saya dengan senang dengan Journal of Business Ethics di sini. Ya. Nah, saya dengan jurnal ini senang ini. Mereka bicara etika dari berbagai macam sudut. Ya, termasuk berbagai macam sudut agama di situ. Ada salah satunya kalau Pak Gegrus ini ada apa itu ada yang namanya dulu
Saya pernah baca tuh tentang eh, love of money is the root of evil. Itu ternyata, wah, kok menarik gitu nih. Jadi mereka buat judul-judul itu sudah mulai tidak the influence of wah, udah enggak kan. Kita bicaranya sudah semacam itu. Nah, ini Bapak coba yang mana ini yang jurnal Bapak? Yang apakah American Review Coba atau yang American American Economic Review? Review. Ya, Pak. Ya, oke, oke kita carikan lagi. Biasanya di sini kita lihat buka ya. Ya, ini misalnya 2020 ini dia nganu ya. Ini tidak bisa nganu mereka melihat tidak dari yang 2024. Tapi ini yang baru tapi tema-temanya ini American Economic Review ya. Bisa dari sini. Bisa dari sini misalnya Bapak melihat tapi saya cenderung isu yang lebih baru lagi. Misalnya kita cari sekarang dari Simaku. Ini kelihatan ya Pak ya? Yang saya share ini. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ah, Kelihatan. Ya. Bapak akrab kan dengan juga Simaku? Bapak Akrab. akrab? Ya, Bapak. Akrab Ah, juga. di ranking ini agak lambat. Ya di jurnal rank ini kita lihat yang di Business Management and Accounting. Masuknya Business Management Accounting termasuk ekonomik di situ enggak? Atau beda, Bapak? Eh, Tidak, Pak Ali. Oh, bentar, Khususnya bentar. ekonomik mungkin ya. Ini Ya, ya itu mungkin, ekonomik Pak. ya. Ya, ya, mungkin itu, Nah, Pak. oh Ya. ini tadi Finance Times yang meranking. Oh ya, nah, Ya, mungkin di situ, Pak Ali. ya di sini. Bapak lihat di sini. Ah, ini American Economic ya. Masuk Misalnya situ di ya. bawah ini aja masih masih cukup bagus. Journal of Finance atau Bapak di Bisa. mana? Bapak eh di antara ini yang coba Bapak ini yang Q1 di sini yang dengan apa itu SJR segini itu masih masih kan. Terlalu tinggi ya, Pak Ali. Enggak idenya dari situ, Pak. Oh, idenya maksudnya. Iya, Oh, kita GG. turunkan nanti supaya Oh, laku. begitu ya. Itu Oh, ya, ya. yang Oke. jangan dari kan Berarti tadi, berarti jangan yang di bawah pesimis nggak dulu ya, apa-apa Pak Ali ya. misalnya. Jangan Yang mana? pesimis dulu ya. Yang mana? Review of Economic Studies itu, Pak. Review. Economic Studies ya. Ya. Kita cari aja, kita cari di langsung aja ke jurnalnya. Ya. Oh, dari Oxford ya. Hmm. Kalau Oxford itu berarti Inggris asli ya, Pak? Iya, British. British ya. British. Tapi British pun mereka bukan kita saya pakai native untuk nguji yang di Amerika, apa itu yang American mereka tetap terima. Ya. Oke. Ini kan nilai tes artikel misalnya kita lihat atau Oke. kita lihat coba lihat isu ya. Ini yang isunya segini, Pak. Oh, gitu ya. Ya, Bapak lihat ya. Ini di artikel yang terbaru, Bapak, bicara yang 24. Ya. Bapak temanya ambil dari sini ya. Hmm. Itu trending sampai ke beberapa tahun ke depan masih tren. Hmm. Bapak temanya itu biasanya harus mengikuti ya. Ini jurnal-jurnal yang di bawahnya tentunya masih masih bicara dengan semacam ini. Ya. Deadly debt Mohon maaf, crisis. Pak Ali. Mohon maaf, Pak Ali. Ya, Saya kebetulan lagi menulis tentang neraca pembayaran sebenarnya sekarang ini. ya. Terus, Eh, artinya itu juga bagian dari hibah nanti, Pak Ali. Nah, gitu. oh bagian dari hibah dikti. Iya, Oh ya dikti. berarti masuk harus harus masuk kan Scopus kan itu? Scopus, iya, iya, Pak Ali. Ya, ya. Oh berarti sama. Saya juga baru Baru dapat ya, menulis, Pak Ali. menulis itu. Oh ya karena Berarti sudah revisi RAB berarti. oh ya,
Ya Iya, sudah ya, revisi RAB ini saya sudah mulai kolek data sudah ya, mulai saya tulis. iya, iya, Pak. Ya itu. Nah ini Bapak kalau itu ya sudah berarti kan sudah ada kan tema yang Temanya seperti sudah itu. ada, temanya Ya. sudah ada, hanya Tema tadi sudah ada, tinggal Bapak tulis. cara untuk mencari ke jurnal yang cocok itu loh, Pak Ali. Bapak ketika membuat model biasanya kan ada rujukan jurnal. Ya, ada rujukannya. Untuk mencari ke submit ke jurnal yang cocok. Ya, maksudnya itu. Nah, kalau submit, Bapak nyarinya yang jangan yang tinggi. Itu Ya, yang tadi disimak. kalau janji di hibahnya itu minimal Q3 sih, Pak Ali. Oh gitu ya, ya. Ya, Ya, saya itu ya apa itu minimal ketiga ya. ya minimal Nah, Q3. kalau Bapak temanya dari jurnal-jurnal top ini masuk di ketiga, saya pikir lebih mudah. Hmm. Nah, terus ketiga dari ketiga tersebut kita kita akan lihat kan, kita akan lihat yang mana yang apa itu kemungkinan yang SCR-nya lebih rendah itu saya pikir. Ya, Atau langsung Bapak lihat aja yang ada di sini, yang ketiga yang ada di sini, ya. oke. Masih satu banyak ya ternyata yang ekonomik jadi nggak perlu. Atau kita lebih sederhana kan Bapak itu tadi bicara tentang apa? Subkategorinya apa Pak? Economic Eh, and econometric atau internasional, international economic. economic yang ini di antara finance, economic, econometric, finance, economic and econometric. Mungkin masuk di econometrics, Nah, ini kan lebih 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 simpel lagi ya. lebih simpel jadi tidak banyak. Nah, ini tentunya Pak langsung aja ke yang ketiga misalnya. Masih Q1. Berarti arahnya satu adalah Bapak mencari di salah satu di SCR ya. SCR, SCR-nya yang lebih rendah ya, ya. Kalau mereka hanya menyarankan Scopus, yang ya, sulit itu sebenarnya misalnya dan ini rata-rata di jurnal Q2 dan Q1, Pak. ya. Jurnal Q2 katakanlah misalnya tadi saya di jurnal Islamic Marketing itu kalau yang lebih sulit itu biasanya indeksnya adalah Social Science Citation Index. Nah, di Hmm. luar negeri biasanya mereka mensyaratkan SSCI. Padahal satu SSCI dibalang dua Scopus itu mudah dua Scopus. Oh, Kurang lebih semacam itu. Saya lihat nanti kalau itu ternyata emerging citation index itu masih mudah. Tapi rata-rata kalau di Q3 jarang yang SSCI hmm. gitu. Iya. Satu sisi itu, yang kedua adalah volumenya Hmm. supaya dia cepat ya, supaya lebih cepat itu dia dalam 1 tahun itu menerbitkan berapa ya. Ternyata dia hanya satu apa itu satu semester satu atau cuma dua berarti empat dibanding yang enam, yang 1 tahun enam itu tentunya lebih lebih cepat yang itu logikanya semacam itu. Hmm. Cuman memang pada saat ini saya saya juga sering berdialog dengan salah satu teman yang penulis top itu ya dia high index-nya sampai 24-an. Ini rencana juga mau nulis bareng di situ yang artikel yang dikti itu ya. Itu ini reviewer pada nolak memang kadang-kadang dan sehingga panjang. Saya Hmm. itu sudah ada yang sampai sekarang itu sudah revisi yang pertama juga ada revisi yang kedua sudah 1,5 tahun lebih ini. Salah satu semacam itu. Padahal akhirnya saya coba memetakan semacam ini. Ya, ini kita petakan berdasarkan yang tadi apa itu kita kita lihat ya, yang tadi di antara ini kok masih Q1 masih Satu semua ya, nah banyak ini juga misalnya ya. kelas-kelas
berat ternyata masih. Oh, ini masih Q1. Ini kedua, Sudah masuk Q2 itu Pak ya. bisa masuk kedua, Bapak cari aja. Dan itu kalau memang ya, kalau di Dikti saya sudah nulis memang komitmennya di Islamic Marketing atau di Tourism Review. Oh, nama Nah, jurnalnya Pak ya. jurnalnya Tourism Review itu saya pernah masuk sekali, ya. Ya. Sehingga saya nulisnya memang agak hati-hati waktu itu dengan profesor saya masuk di situ. Dan indeksnya cukup tinggi, Social Science Citation Index itu syarat lulus saya waktu itu di situ ya. Impact faktornya juga tinggi dari Emirat. Itu saya sering suruh nge-review itu, Hmm. tapi saya masuk itu beberapa kali ditolak lagi. Baru ini saya lakukan karena ketika Mas di Indonesia dengan penjabat struktural itu kan kita nulisnya ya kan tidak kan lah apa itu ya kalau yang jurnal-jurnal bagus kita lebih hati-hati lagi sih saya yang saya lakukan semacam ini yang kita akan masuk ke semacam tuh itu memang sulit salah satunya. Nah, saya pikir di Q3 kita lakukan aja Bapak tinggal nyari yang SCR-nya lebih rendah saya pikir. Nah, kemudian kalau saya bicara seringnya saya submit di jurnal-jurnal yang publisher bagus ya. Publisher reputable tuh yang itu impossible kalau menjadi predator kan. Saya tidak begitu kenal jurnal-jurnal yang discontinue, kenal ya ketika saya pulang ke sini. Begitu. Oh. Tadinya saya selalu selalu bermainnya ke situ di antara 6 itu dan karena sudah seringnya ke Emirat ya pernah ada di Seat tapi yang semacam itu. Jadi di antara 6 publisher satu adalah uh, Sage misalnya, Sage SAGE itu, Ya. Springer ya. Oke. Nah, ini sudah mulai ketiga Springer ya. Oke. Ketiga Springer, kemudian Wiley and Son, buah Wiley itu yang itu berat juga. Oh. Ini apa itu ini publisher reputable yang Anda masuk ke situ. Saya pernah masuk Emirat yang jurnal itu baru muncul, belum terindeks Scopus waktu awal saya mahasiswa di Taiwan tuh ditolak. Hmm. Ternyata mereka dengan tidak kan semacam itu. Jadi ada tadi Wiley, Springer, Sage, ada Taylor and Francis kan. Kemudian ada Emirat, kemudian ada Elsevier. Ya, Oke. Elsevier sudah berasal di sini. Saya pikir kalau Bapak Ibu misalnya Pak Gugris kita lihat misalnya di sini ya. Hmm. Ini dan ini kita lihat termasuk ini publishernya apa misalnya German Economic Review atau tapi ini biasanya kalau khusus nanti mensyaratkan of Ethic and System atau coba Yang internasional ekonomis ada enggak ya Pak ya? internasional Ya. nanti dicari Pak nanti Oh dicari gitu ya. di apa itu di Apa di sini kalau Konggan itu Pak, Konggan Economics. Tadi ada Konggan. Konggan. Di bawah dia tadi. Ah, oke itu. Konggan oh, ini open Economics. Token Economic 375 and ya, Finance yang 375 itu Pak. ya ini open access tapi ini buka open access ini tidak mesti bayar saya pernah masuk di jurnal. Hmm. Nah, ini biasanya Taylor and Francis ini Token Economic and Taylor ya itu Pak ya. ya Taylor and Francis kita lihat di situ. Ini Q1, Q3 di situ. Ketiga ya Pak ya. Ya, tinggal Bapak masuk aja. Setelah itu masuk di langsung di jurnalnya seperti tadi. Hmm. Misalnya Kogen dan Ekonomi. Konggannya diambil, Nah, itu diambil di sini cari cari isunya itu. berapa, misalnya ini ya. Ya, Seperti yang tadi. Seperti yang tadi saya lakukan, ya. dia lihat berapa isunya dan lain sebagainya. Oke. Itu memang kita harus petani ya di antara jurnal-jurnal tersebut. Ya, Satu adalah yang kecocokan ya yang cocok dengan artikel Bapak itu. Jadi belum tentu kadang-kadang Bapak pakai jurnal Finder kayak gitu nanti yang muncul jurnal top-top ya. Jadi itu tidak akan akurat untuk menemukan pakai jurnal Finders ya. ya. Bapak lihat semacam itu kemudian yang itu saya katakan begini, termasuk ini. Kalau Anda lihat ini adalah dari eh,
Tyrrell and Francis. Atau juga kita lihat misalnya Public. publik ya, Ya. Public Finance Review misalnya semacam ini kita. Ya. Nah, ini Sheets ya, Sausage. itu juga publisher terkenal. Nah, Hmm. dibandingkan misalnya Bapak ke yang Turki misalnya. Ya. Nah, itu kalau bisa ke perguruan tinggi ya, itu masih mending. Tapi Hmm. itu pengalaman saya akan lebih mudah ke yang situ dibanding yang 6 publisher tersebut. Ke Sama-sama nggak perguruan biaya. tinggi Pak ya. Ya, Yang di perguruan tinggi tahu kan pengelolanya masih di perguruan dipercaya tinggi. kan. Ya. Oh. Wah, Ini tapi perguruan tinggi ya Pak ya? ya ini Cambridge. Cambridge University Press ya. Tapi Oh. ini pun kayak begini. Publisher kalau universitas top itu juga tidak mudah. Itu juga reputable berarti. Karena ada misalnya di Harvard, Harvard Business Review kayak gitu. Kemudian ada Oxford yang tadi itu juga bahkan ada dia mengeluarkan tapi apa itu dari jurnal reputable di luar 6 itu dan sulit. Gitu. Ya, ini dicoba tapi mungkin tidak begitu kan termasuk apa itu tidak begitu sulit mestinya semacam itu. Jadi Anda lihat kita lihat bahwasanya ini jumlah-jumlah artikel yang masuk kan juga kita lihat dari ini mestinya ini dari urutan ranking ini atau Ya. SDR-nya ini kita bisa lihat gitu. Hmm. Di luar kalau di Q3 tidak ada. Kalau yang Q2 saya bisa ngecek ini SSI atau bukan. Kalau Hmm. SSCI, wah itu sulit. Saya tetap sama-sama Q2 aja, sama-sama Emirat. Saya cari yang bukan SSCI. Itu Pak. Ya. Ya. Baik. Terima Oke. kasih Prof. Ali, wawasan awal dulu Ya. bantuannya. Oke, silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Ali atas Ya. jawabannya. Cukup menjawab ya Pak Gregorius. Izin Prof. Ya, silakan Pak Samsir. Ya Pak Ya, Syamsir. malam Prof. Ini terkait dengan pertanyaan yang masih galau juga nih Prof. Ini bagaimana untuk menentukan sebuah kualitas riset itu yang berkualitas Prof. Mungkin itu aja Prof. Ya. Jadi kualitas riset itu salah satunya kalau apa itu di jurnal salah satu yang terpenting adalah theoretical contribution. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua hanya meneliti yang sudah-sudah ya, yang sudah apa itu yang sudah biasa diteliti orang, itu kemungkinan untuk masuk jurnal sulit karena mereka butuh eh, sumbangan teori baru. Salah satu sumbangan teori baru itu Anda bicara misalnya di independen variabel yang tentunya beda. Bisa jadi di mediasi, begitu. Atau di yang dependennya. Itu kalau profesor saya mengatakan kita tidak perlu banyak-banyak, Pak Samsir. Anda punya riset interesa apa? Ya, dulu saya waktu awal juga ketika S2, wah banyak-banyak jurnal. Biar itu saya membuat riset model yang semacam itu yang ada kontribusinya mumet. Ya. Tapi yang dilakukan, kalau profesornya mengatakan key paper, paper kunci. Ya, kita cari nanti, kita cari, coba kita praktekkan nanti ya. Terus dari paper kunci tersebut, itu kemudian kita akan memodifikasi, ya. Kita memodifikasi dari riset model yang ada. Nah, profesor saya mengatakan bahwasanya develop your imagination. Gitu. Waktu awal saya itu sering ngobrol sama temen ya, kemudian dia desain engineering ya saya masih semester pertama kayak gitu, berkali-kali profesor saya mengatakan, wah itu pusing itu. Kalau istilah orang Jawa, kamu disuruh kanu, tapi tidak kaitan dengan materi, udah kamu apa itu meleo bengi. Sampai dia bilang nggak gitu. Enggak. Tapi ternyata tidak, ternyata paham sekarang. Sekarang saya baca jurnal satu, saya bisa langsung apa itu punya riset model kalau yang dengan disiplin saya.
Itu. Jadi salah satu itu. Kita memilih Bapak riset interestnya apa, tentukan, cari di jurnal yang bagus. Nanti kita lihat, kita download, kita lihat coba riset modelnya, kita modifikasi dari situ. Gitu, Pak. Bapak riset interestnya apa? Kita praktekkan misalnya. Ya, yang lainnya nanti nunggu ya, maksudnya kalau misalnya mau tanya kita kita apa saja di sini. Ya, silakan. Bapak riset interestnya apa, Pak? Eh, saya sebenarnya sih baru mau mencoba, Prof. Jadi walaupun sekarang jurnal-jurnal kecil sudah ada juga sih. Cuman belum sampai ke Scopusnya. Cuman ini karena ada kegiatan yang sifatnya ada di Scopus, makanya saya berminat untuk hadir di dalam Zoom ini, webinar ini. Nah, sehingga nanti masih banyak ilmu yang masih bisa kita gali nih dengan adanya kegiatan webinar ini. Mungkin itu, Prof, nanti. Eh, dan saya sendiri backgroundnya ini teknik, lebih ke pakarannya ke teknik, Prof, gitu. Teknik Oh, permesinan gitu. Jadi mungkin juga sekalian mau bertanya itu lebih cenderung kemana itu nanti saya mensubmitnya itu, atau lebih banyaknya ke variabel seperti apa gitu, mungkin monaran. ya. Ya sebetulnya begini, Pak. Jadi kalau Bapak sering mencari misalnya salah satu yang kita akrab di Simago, itu Bapak dari jurnal-jurnal tersebut. Jadi jurnal Q1 tadi, itu terus kemudian Anda Bapak cari misalnya, atau kita langsung misalnya. Saya coba ke Elsevier misalnya. Ya saya coba share Pak. Nanti mencari jurnalnya, salah satu misalnya di sini. Kayaknya jurnal-jurnal teknik banyak di sini. Bapak kenal jurnal apa yang ada di teknik? Atau tema, misalnya temanya apa, Pak? Sebut aja Eh, keyword. Saya nggak tahu kalau yang teknik, kalau keyword. Marine Engine, Marine, ya, oh Marine, 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 Marine Marine Engine. Engine. Nah, ya di sini kan Bapak cari yang 2004 atau November biasanya 2024 itu sudah keluar yang 25. Kalau ini belum, ya, gitu. Ya, nanti ya Anda lihat di sini itu tema yang menarik apa dari sini. Ya. Ini tema-tema ini yang menarik apa, Bapak modifikasi dari yang ada di sini. Ya. Katakanlah misalnya ini kan open access, Pak. Ini kalau yang hijau-hijau, Bapak bisa download secara gratis. Oh, yang open access ya. Kita coba, ya kita coba. Ya nggak download kan, ya ini Bapak temanya adalah berangkat dari sini. Cuman kalau teknik saya tidak bisa mengarahkan lebih jauh, tapi tema-temanya itu akan ya di sini. Bapak tema dari sini, ya. Nah, ini yang ini kan kita tidak. Kita cari, Bapak cari tema-tema yang ada di 2024. Tema-tema itu mesti sangat ya. Jadi kalau yang saya lakukan, saya bisa bicaranya adalah yang pertama saya melihat sebuah fenomena. Fenomena setelah saya fenomena ada riset interest, kemudian saya baru lari ke jurnal. Begitu. Salah satunya misalnya Anda cerita tentang digital misalnya, digital banking misalnya, atau tentang AI chatbot misalnya pada saat ini kayak gitu, saya langsung ketik di situ. Yang kaitannya dari desain direct langsung ketikkan seperti tadi, Marine and it. Kemudian Anda cari jurnal yang semacam ini. Kalau misalnya ya, di download kayak gini, Bapak cukup satu untuk awal, satu dulu aja. Kalau yang lain-lainnya, satu adalah saya katakan bahwasanya key paper itu yang menjadi pacuan Bapak untuk menulis berikutnya. Yang lainnya kalau Bapak punya jurnal, yang lain itu adalah spotting. Ada jurnal-jurnal spotting aja. Oke, Itu Pak Prof. Samsir. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oh, Ya. Oke. ah, Oke, silakan yang lain.
Ya, dari yang awal sangat apa itu dasar tidak ada masalah. Iya, Boleh lagi. silahkan. Ya, Boleh, Pak. ya Mohon boleh. izin. Mohon maaf teman-teman kalau saya banyak tanya. Ya. Tadi saya muncul pertanyaan kaitan judul Prof. Ali. Itu kayaknya selalu didesain dengan kalimat tanya ya, subnya di belakang gitu. Kalau Oh, cara membuat judulnya. judulnya dulu Pak Ali. Terima kasih. Ya, judul mungkin bahwasanya yang lalu itu saya juga pernah membahas. Coba kita kita apa itu kita lihat di webinar-webinar sebelumnya saya pernah membahas malah secara judul. Jadi itu dari experience saya ya. Salah satunya di webinar saya lihat di webinar yang lalu kayaknya yang lalu. Nah, ini saya bicara masalah the power attractive title ini malah saya. Nanti bisa minta. Di sini saya coba share untuk membuat judulnya. Nah, ini saya coba yang pertama. Nih. Jadi untuk judul, Pak, ini adalah untuk attractive title saya. Every question is prepared with just one word. Saya mencoba saya yang lalu, gitu ya. Nah ini saya yang pertama. Ini saya di Varna Technological University itu di apa itu di salah satu jurnal semacam itu yang terbitnya dari perguruan tinggi. Ini tulisan saya yang pertama. Nah itu tentunya saya lihat ini open access tapi tidak bayar di Varna University of Technology Irlandia kalau nggak salah di situ. Di situ saya mencoba salah satunya mencari judul yang semacam ini saya buat kalau ada yang bisa dipersingkat ya itu disingkat. Jadi judul itu biasanya kan dibatasi. Jangan semua variabel dimasukkan. Kebetulan di sini saya memberikan judul ini kan semacam ini yang saya tekankan di mana kayak gitu. Terus kemudian yang bisa kita singkat di mana? Kalau kita lihat bahwasanya kalau kita lihat model above itu yang bisa dilakukan itu untuk peningkatan kan ini ada the big five personality kan ada variabel extraversion, openness, agreeableness, consciousness, dan neuroticism. Kita lihat 1, 2, 3. Ini kita bisa singkat menjadi the big five personality. Terus di sini ada functional value dan emotional value. Saya cukup dengan customer value ya. Itu salah satu kita yang bisa kita bisa singkatkan sehingga judulnya adalah saya ini the relationship between personality. Saya tidak the big five personality tapi bilang personality. Ada customer participation, customer value dan customer satisfaction and tourism service. Salah satunya coba apa yang bisa dijadikan satu singkat aja. Itu salah satunya semacam itu. Kemudian ada dua. Yang kedua ini ada di tempat saya ini tentang ini yang di tourism review ini yang kan. Jadi saya mencoba melakukan semacam ini padahal variabelnya waktu itu uh mencarinya awal-awal itu ini penulis awal ya itu tidak awal kan tapi saya mencoba mencari model-model yang agak ruwet ya. Tapi ternyata pada saat ini kita dengan 5 apa itu model 4 model kayak gitu yang penting kita mengkomunikasikan itu ternyata ternyata juga masih diterima. Ternyata tidak mesti yang namanya model ruwet itu bagus. Ya, begitu. Nah, ini saya mencoba kalau kita lihat bahwasanya we include all variable of title itu jadi long banget. Akhirnya kita this article fokus on customer participation. Kita yang pertama tadi kita akan bicara customer participation. Ini tadi yang pertama saya juga bicara customer participation. Jadi saya pengembangannya. Jadi risetnya semacam itu. Dalam konteks halal tourism di situ. Nah, itu use term of value co-creation. Saya bisa jadi yang namanya hedonic, refreshment, dan price variable itu saya bisa jadikan dengan value creation di ilmu saya.
Ini jadi satu value co-creation ternyata di ilmu marketing. Saya jadikan satu sehingga judulnya adalah semacam ini, customer participation, penekannya di situ, value co-creation and customer loyalty gitu aja. Saya cuma bicara kayak gitu. Tak pandai waktu itu karena di Indonesia saya pikir itu menarik ya, evident from Umroh Travel Agency in Indonesia. Saya lakukan semacam itu. Objek itu kalau memang menarik ditonjolkan ya tulis. Kalau tidak ya karena saya melihat perilaku di Indonesia terhadap itu menarik ya udah kita tonjolkan semacam itu. Yang kedua, terus kemudian berikutnya kita mengkaitkan yang namanya independent variable dengan dependent variable, baru kemudian peran mediasinya. Nah, ini mudah. Kamu ngomong kayak gini, ini ada halal friendly destination attribute, ada revisit intention. Kita kaitkan ini dengan ini, terus peran dari ini. Gampang kan? Kalau itu dia, ini paling gampang semacam ini. Ya, in the first variable namanya halal friendly destination attribute dan revisit intention. Then we let the role of each variable tentang destination attractiveness, perceived value. Tambah abbreviation functional value dan implicit value bisa jadi satu, perceived value. Sehingga titelnya adalah halal destination attribute and revisit intention. The role of destination attractive and perceived value. Itu. Ini bisa value-nya bisa jadikan satu. Ya. Ini halal friendly destination attribute and revisit intention, tak titik dua, the role of destination attribute and perceived value, gitu aja. Ya, lebih sederhana kan? Salah satunya semacam itu. Itu awal, Pak. Kalau sudah berikutnya sudah neko-neko boleh. Kadang-kadang kan, oh, I want to break free ya, Pak, gitu misalnya semacam itu. Ternyata ini juga semacam ini. Ini example 2 ini semacam ini sama, ini dengan ini kita peran kayak gini. Satu sisi ini. Di model above we can abbreviate hal identity similarity. Saya dari company ya, company similarity ini saya kontekskan ke halal gitu aja sudah menjadi hal yang beda. Tadi kalau Pak Samsir bicara ini jadikan. Ini saya kasih yang namanya halal company identity saya. Halal ya halal identity. Ya ini jadi semacam ini judulnya halal company identity dan halal restaurant loyalty. Perannya dari satisfaction, trust, dan customer company identification nih Pak. Ini tak singkat, langsung ke sini, perannya ini. Ini masih bisa di-share ini yang Anu punya. Nanti Mbak Nia punya ya ini ya. Ini yang di webinar kemarin. Iya, Pak. Ya. Terus lagi, itu predict independent variable yang pertama, kemudian independent variable, kemudian baru the rule of mediation. Nah, contohnya ini. Ini semacam ini kita coba semacam ini. Kita kasih judul Examining Revision Intention from the Basic Foundation of Islam. Padahal kita bicara cuman Islamic belief, seman Islamic practice. Tapi ketika saya ngomong ini the basic foundation of Islam kan tadi, lebih menarik ternyata. Nah, kita lihat di sini examining revisit intention. Ya, kita lihat revisit intention yang terakhir, Pak. Nah, ini examining revisit intention. Ini basic foundation of Islam, cuma sini baru the rule of ini value, ini jadikan satu value. Ya. Ini experiment basic foundation, the role of halal destination attribute, halal destination attribute, and perceived value. Itu salah satunya. Terus, ini yang ini lebih kreatif lagi, sudah mulai kreatif. Kalau ini, ya kita lihat semacam ini. Ini bukan tulisan saya, unethical behavior dari Hong Kong ya. Mereka memberikan judul kayak gini. Income, money ethic, ya, satisfaction, commitment, and unethical behavior. Is the love money the root of evil for Hong Kong employees? Ya, ini ngerti Pak Tugrius. Ya, ini ya, terbuat evil ternyata itu unetik behavior. Dia biasakan ini. Tapi ya awal jangan ke sini dulu. Tapi kalau sudah kan nanti boleh dengan ini. Saya yang terakhir tulisan dengan para profesor di BRIN
Yang lalu saya telah menjadi ini sudah saya submit ke British Food Journal, ya. Itu saya juga karena cuman judulnya bertanya, why, ya, are you willingness to pay premium price for organic product? Dia bicara organic food. Ya, saya juga meniru yang ada di situ. Nah, ini kita lihat, misalnya di sini ada mediating effect of ease of processing, ya. Ada logo dan lain sebagainya. Amerika memberikan judul, ini jurnal FT50, bulat-bulat. Let the logo do the talking. Ya. Ben logonya ben ngomong gitu kan. Impact dari logo display on brand equity. Saya ini tak tiru. Yang baru saya submit di jurnal Islamic Marketing. Yang sudah revisi, sudah sampai revisi ke-1. Cuman saya modifikasi dari sini ya. Uh, uh, let the halal logo apa itu talk to apa itu apa itu tell to the customer. Saya bilang kayak gitu to the customer. Baru kemudian tak tambahi apa itu ya judulnya ada kayaknya semacam itu. Yang kita lakukan semacam ini, Pak. Ini yang apa itu yang logo. Nah, ini bawaan jadi juga I want to break free. The details like so song kan ini. Is interesting reading to continue reading well recent book. Ini padahal judulnya semacam ini. Ini kalau sudah mau neko-neko, Pak. Ya, ya. Ini the influence logo description dan equity tadi. Ah, ini judulnya saya membuat ini. Let the halal brand logo show Muslim travel brand commitment. Saya itu idenya dari situ. Jadi menarik. Nah, misalnya ini juga saya juga apa itu dalam bayangan saya sekarang itu customer tidak hanya butuh satisfaction, tapi dia butuh happy ya. Saya pengen judul semacam ini, we need more than satisfaction, the effect of smiling employee on customer happiness. Ini ada dalam benak-benak saya sering ada judul-judul kan. Make me happy and I'm being loyal. Kalau saya happy, saya loyal. Ini adalah titel yang saya dalam benak-benak menggelitik saya gitu. Ada juga yang teorinya ditonjolkan ya. Misalnya ini, saya beberapa juga ada. Misalnya extended model of value attitude behavior to explain Chinese consumer green purchase behavior. Ya, kalau penonjolan. Exploring can behavior virtual reality tourism using extended stimulus organism response model. Kalau perlu ditonjolkan, SOR di sini. Ya, itu salah satunya semacam ini. Atau teknologi baru misalnya ya, kalau itu menjadi sebuah teknologi chatbot, drone service, robot. Nah, itu kita contoh misalnya. Nah, ini saya sering bahas kalau di perkuliahan MM itu saya customer innovation in the context of drone food delivery service at impact on attitude and behavior intention. Itu jurnal 2019 yang lalu saya baru pulang, waktu itu kan masih baru. Saya setiap ada jurnal yang menarik, saya biasanya saya koleksi. Oh, ternyata bicara drone. Tapi drone itu ternyata mereka bicara untuk delivery service. Itu bisa penelitian di Korea, di New Zealand itu bisa sampai 35 kilo. Orang di pinggir pantai itu wah pesen gitu. Pesen degan gitu kan. Saya semacam itu ternyata itu yang dilakukan semacam itu. Dia juga menarik. Apa itu pemaparannya juga menarik. Cerita kalau misalnya drone itu biasanya dalam konteks untuk peperangan. Cerita dari situ, wah, jadi menjadi. Terus ini Creepy and Kun, from human staff to service robot. Nah, baru. Ternyata ada, terakhir saya waktu pulang itu profesor meneliti tentang anthropomorphic, teman, tentang apa itu iklan-iklan yang diwujudkan kayak manusia gitu ya. Brand anthropomorphism. Misalnya Anda melihat mobil pada ngomong atau kermit, nah itu menjadi menarik di situ. Apalagi dengan robot. Itu tonjolkan aja, berarti service robot. Red Queen Effect on Germany Bank, Implication of Banking Digital, nah, innovation. Cloud Computing, Future of Banking, Anthropomorphism dan Customer. Nah ini ya, ini yang kita tonjolkan berbagai macam ya.
Kemudian ada juga beberapa hal. Nah ini kalimat-kalimat ini juga kan Pak. Kita biasanya ada beberapa hal di depan tuh ya. Ada investigating, ada exploring, elucidating, examining. Saya kan kotak-atik dari situ aja. Overhearing, nurturing, the effect, the relationship, how the influence, terus kan nggak menarik ya. Itu misalnya the investigating. Tadi saya ada examining toh, exploring ya itu kita harus kombinasikan dalam situ. Atau ada pertanyaan ya antecedent and convenience dan lain sebagainya ini banyak ya. Termasuk judul saya bahkan does it matter ya. Lohas tadi ya. Do Islamic resolution matter? Nah, itu kadang-kadang etik important ya bisa semacam ini ya. Yang terakhir juga ini kan, the dark side of sharing economy ya. Mungkin ini Pak Gregorius Mas. The dark side pakai. Kadang ada pakai the dark side atau the double edged sword. Wah, pedang bermata dua ini ya, kayak gitu. I'm not just a nurse. The need for boundary ethic to care contact of profiling rationality ya. Nah, terus ini ada cute mascot, maskot bola atau apa itu conference ya itu Piala Dunia ini menjadi penelitian yang menarik. Desden model ada maskot. Nah, ini beberapa hal nanti bisa menjadi inspirasi. Nanti Bapak bisa minta semacam itu. Itu yang apa itu yang title. Begitu Pak. Nanti itu di share punya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ali. Ya. Oke, sudah yang lainnya sudah cukup. Ya, sudah cukup jelas mungkin Bapak Ibu atau masih ada yang dibingungkan? Mungkin Apa masih saja mau boleh Anda boleh konsultasi apapun ya ya. bisa Masih ada waktu ditanyakan ya. Masih mumpung ada masih waktu. ada waktu. Ya. Ya, mungkin Tidak ada pertanyaan? Ada tidak ada pertanyaan lagi. beberapa. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Ali. Sudah ada. Coba ditawarkan sekali lagi. Kalau tidak ada ya Oke. sudah. Ya, baik, silahkan Bapak Ibu, mungkin yang masih ada yang dibingungkan, ini mumpung masih ada waktu, bisa langsung ditanyakan saja kepada Pak Ali. Dari awal juga tidak ada masalah. Jangan niru apa itu Pak Gregorio semua. Nanti itu pertanyaannya di itu. Kalau misalnya Anda dari awal pun tidak ada masalah. Iya, Karena untuk tembus Scopus itu juga tidak mudah, ada proses-proses yang semacam itu. Tapi memang saya memberikan tip-tip yang sebelah tadi, memang saya juga tidak apa itu kalau sekarang ada musimnya pakai AI, ya itu silahkan ada sebagai bantuan. Tapi Anda kemudian Anda apa edit pakai tulisan tangan Anda juga, jangan mesin learning itu kedetek. Ya. Jadi di dalam masuk ketika Anda akan submit ke jurnal, mesti ditanya, atau enggak aturannya dia using AI ini is prohibited dia bilang gitu nanti ya apa itu semacam itu kalau di jurnal-jurnal yang reputable itu kalau Anda mungkin di Sinta segalanya mungkin tidak begitu masalah ya karena sekarang bisa apa saja paraphrase ini bisa begitu. Oke sudah sudah cukup Bapak Ibu sekalian. ya kalau sudah cukup ya mungkin untuk dari saya akhiri saja bahwasanya tadi sharingnya semoga bermanfaat. Tadi ada apa itu ada figur and tabel yang kita berikan sama kemudian ada anonymous manuskrip ya manuskrip yang bisa dilakukan itu tersendiri baru kita kita lihat jurnal yang sudah terbit. Kemudian kalau Anda minta yang sebelumnya seperti tadi mencari judul dan lain sebagainya itu ya bisa minta nanti di-share yang materi sebelumnya. Karena biasanya kalau sudah itu sudah ada figur, tabel, kemudian kita sudah mulai nulis tuh, wah nanti kayak judul tuh jadi optimis ya Pak. Kayak jadi setelah itu abstrak kita tulis itu kita pelan-pelan jadi semangat
seolah-olah artikel itu sudah mau selesai. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas ilmunya. Ini benar-benar sangat menambah wawasan sekali ya. Baik, mungkin karena tadi sudah banyak pertanyaan juga dan Bapak Ibu sekalian dari penjelasan Pak Ali sudah cukup jelas, maka dengan demikian saya akan mengakhiri webinar pada hari ini. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ali sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk mengikuti webinar selanjutnya, karena ini kan merupakan webinar lanjutan dari webinar-webinar yang sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti webinar lanjutan, bisa menyiapkan diri dan mengikuti webinar lanjutannya pada beberapa minggu ke depan. Begitu, baik tak terasa sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiat Profesor Ali Mursyid atas waktunya dan pengetahuan yang sangat berharga, dan juga terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir. Oke, mungkin Pak Ali sebagai penutup nih, kita berpantun lagi gimana Pak? Ya, silakan, Pak Nia. Ya, Bapak Ibu bisa membantu saya ya untuk merespon pantunnya dan kata-kata cakor Cakep. seperti di awal Cakep. tadi. Belum. Saya mulai ya. Pergi ke sawah lihat petani. Cakep. Mereka bertani dengan gembira. Cakep. Terima kasih atas partisipasi. Semoga sukses di Scopus kita semua berjaya. Cakep. Cakep. Sampai Makasih. jumpa di acara berikutnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada daftar wabarakatuh. hadir, Mbak Nia. Nanti Nggak perlu dikirimkan ya? melalui grup. Sertifikat. Oke. Oh, saya langsung sertifikat ya. Oh, Prof. Ali, iya. Ya, salam Semua untuk teman-teman di STI BPD, Oh khususnya iya, Bu Widi sama Bu Widi. Bu Lupito. Fitri ya? Bu Fitri. Bu Fitri. Ya. Ya, Bu Fitri Ya, satu angkatan dengan saya. ya, teman-teman juga. Oh gitu ya. Oke, Bu ya. Fitri juga. Ya, Mbak Dia, Ya, salam. oke, Dan Gus, ya. teman-teman Ya, teman-teman belajar ya, semuanya Prof. ya. nah, semuanya Ya. izin live ya, Bapak Ibu. sama-sama. Ya, Prof. Nia. terima kasih atas partisipasinya. Ya, live ya Mbak Nia. Ya, sukses selalu Pak. Terima kasih.